Bab 1131. Tidak mati dalam satu serangan. Setelah beberapa saat, Mileye sudah tiba di pintu masuk dunia kegelapan, tapi pintu masuk dunia kegelapan diblokir oleh kekuatan penghalang yang kuat. Raut muka Mileye tanpa ekspresi. Dia merentangkan telapak tangannya, segel Raja Manusia muncul di tangannya. Detik berikutnya, segel Raja Manusia itu berubah menjadi cahaya pedang dan melesat ke arah penghalang. Boom! Penghalang itu bergetar hebat, dan kemudian menjadi ilusi. Segel Raja Manusia bisa mematahkan semua segel penghalang di dunia ini. Segera, kekuatan penghalang hancur, pintu masuk dunia kegelapan pun muncul di depan Mileye. Pada saat ini, seorang pria berjalan keluar. Pria ini adalah Dewa Kegelapan. Saat ini Dewa Kegelapan masih terluka, lengan yang dipotong Queen belum pulih sepenuhnya. Dewa Kegelapan menatap Mileye dengan tenang. Wijaya yang ada di sebelah Dewa Kegelapan hendak berbicara, tapi Mileye tiba-tiba menghilang. Ces! Seberkas cahaya pedang membelah tempat itu, lalu dalam waktu sekejap sudah tiba di depan Dewa Kegelapan. Dewa Kegelapan tidak menyerang, dua orang tua tiba-tiba muncul di hadapannya. Boom! Disertai dengan suara ledakan, Mileye langsung mundur ke tempat semula. Dewa Kegelapan memandang Mileye. Apakah kamu benar-benar tidak bisa memberikan kami kesempatan untuk hidup? Mileye mencibir, memberi kalian kesempatan. Kamu tidak pernah dengar kalau menyerang harus sampai mati. Selesai berbicara, dia langsung menerjang lagi. Dia tidak datang ke dunia kegelapan tanpa persiapan. Sekarang Dewa Kegelapan terluka parah, Master Dunia Kegelapan juga banyak yang mati. Bisa dikatakan saat ini adalah saat terlemah dunia kegelapan. Kapan lagi memusnahkan tempat ini kalau bukan sekarang? Melihat Mileye menerjang, mata Dewa Kegelapan langsung menyipit. Intuisinya memberitahunya bahwa ada yang tidak beres. Mileye tidak mungkin datang ke dunia kegelapan sendirian. Pada saat ini, ruang hampa di sekitar mereka tiba-tiba terbelah, dan saat berikutnya, lebih dari belasan aura kuat tiba-tiba menyembur keluar. Orang yang datang adalah Taiyin, Sandy, dan yang lainnya. Total ada 12 dewa sejati. Semuanya adalah Super Master Alam Dominion. Melihat ini, ekspresi Dewa Kegelapan berubah drastis. Mundur. Selesai berbicara, dia langsung kembali ke dunia kegelapan beserta Master Dunia Kegelapan yang lain. Mileye langsung menerobos dunia kegelapan bersama Taiyin dan lainnya. Di depan menara hitam, Dewa Kegelapan menatap langit yang jauh, di mana Mileye memimpin 12 orang untuk membunuh sepanjang jalan. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Segera, Mileye dan yang lainnya sudah semakin dekat dengannya. Pada saat ini, Dewa Kegelapan tiba-tiba meraung, panggil leluhur. Begitu dia selesai berbicara, menara hitam di belakangnya tiba-tiba bergetar hebat, lalu cahaya hitam melesat ke langit, dan dalam cahaya hitam itu, tiba-tiba muncul seorang orang tua. Orang tua ini mengenakan jubah hitam, dengan janggut dan rambut putih, memancarkan aura yang sangat kuat, seperti langit berbintang yang luas, kekuatannya tak terduga. Di kejauhan, Mileye berhenti, alisnya berkerut, mengapa orang-orang ini sangat suka memanggil leluhur? Siapa leluhurnya? Dia juga ingin memanggil leluhurnya. Menyebalkan sekali orang-orang ini, ada apa-apa langsung memanggil leluhur. Di langit, orang tua berjubah hitam itu mengedarkan pandangan ke sekelilingnya, dengan sedikit kebingungan di matanya, tapi lama-kelamaan menjadi jelas. Beberapa saat kemudian, mata orang tua berjubah hitam tertuju pada Dewa Kegelapan. Dewa Kegelapan dan yang lainnya dengan cepat memberi hormat. Orang tua ini adalah leluhur dunia kegelapan.
Orang tua berjubah hitam melihat sekeliling, dan akhirnya dia melihat Mileye dari kejauhan. Ketika melihat Mileye, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Mileye memegang pedang eter dengan tangan kanannya, dan hendak bergerak. Pada saat ini, orang tua berjubah hitam tiba-tiba berkata pelan, "Anak muda, kemarilah." Mata Mileye berkedip bingung, dia melirik orang tua itu, ragu-ragu sejenak, dan kemudian berjalan ke depan orang tua berjubah hitam itu. Tentu saja, dia selalu waspada, takut orang tua itu akan macam-macam. Beberapa orang tua sangat jahat. Setelah orang tua berjubah hitam melihat ke arah Mileye, ada jejak keterkejutan di matanya. "Kamu?" Mileye bertanya, "Kenapa?" Orang tua berjubah hitam berkata pelan, "Takdirmu sangat aneh. Dan sebab akibatmu." Mileye melirik orang tua itu. "Kamu masih mau bertarung tidak?" Orang tua berjubah hitam menatap Mileye dalam-dalam, lalu berkata, "Ada dendam apa kamu dengan kami sehingga ingin memusnahkan dunia kegelapan?" Mileye berkata sambil tersenyum, "Bukan aku yang akan menghancurkan kalian, tapi kalian yang akan menghancurkanku." Orang tua berjubah hitam menoleh ke arah Dewa Kegelapan. Apa yang sudah terjadi? Ketika mendengar kata-kata ini, ekspresi para master dunia kegelapan yang ada di tempat tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Apa yang telah terjadi? Leluhur mereka sepertinya menyalahkan mereka sendiri. Setelah hening sejenak, Dewa Kegelapan baru berkata, "Leluhur, bisakah kamu membunuhnya?" Orang tua berjubah hitam menatap Dewa Kegelapan. "Apa kamu tidak punya otak?" Ketika mendengar kata-kata ini, tempat itu menjadi heboh. Mileye dan yang lainnya tercengang. Ada apa ini? Dewa Kegelapan melihat orang tua berjubah hitam dengan ekspresi jelek. Orang tua berjubah hitam memandang Dewa Kegelapan. "Kamu akan membawa dunia kegelapan menuju kebinasaan." Dewa Kegelapan berkata dengan berat, "Hanya karena kami memilih dia menjadi musuh." Orang tua berjubah hitam menggelengkan kepalanya. "Kamu telah hidup selama bertahun-tahun, tapi kamu bahkan tidak bisa menyadari hal seperti ini. Sungguh sia-sia hidupmu selama ini." Dewa Kegelapan sedikit mengernyit. "Apa maksudmu?" Orang tua berjubah hitam berkata datar, "Dunia kegelapan tidak bisa mencampuri sebab akibat di tubuhnya." Dewa Kegelapan terdiam. Orang tua berjubah hitam melanjutkan, "Memiliki ambisi boleh saja, tetapi kamu harus memiliki kekuatan untuk mewujudkan ambisi itu. Kalau tidak, kamu hanya akan bunuh diri." Selesai berbicara, dia menoleh ke arah Mileye. "Teman kecil, dunia kegelapan kami ingin mengakhiri sebab akibat denganmu hari ini, apa mungkin?" Mileye berkata sambil tersenyum, "Tidak bisa. Apa semuanya harus menuruti keinginan kalian? Kalian anggap aku apa? Hari ini, mau siapa yang datang pun tidak ada gunanya." Orang tua berjubah hitam mengangguk sedikit. "Aku mengerti." Selesai berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, dan dalam sekejap, ruang hampa di sekitarnya menjadi ilusi. Melihat ini, Mileye menyipitkan matanya sedikit. Taiyin yang ada di sampingnya tiba-tiba berkata, "Orang ini tidak sederhana." Mileye mengangguk, tingkatan alam orang tua ini pasti di atas alam Dominion. Setidaknya alam terobos ilusi. Di lokasi, pemandangan terus berubah dari ilusi dan nyata, lambat laun ruang hampa di sekitar Mileye dan lainnya heboh. Mileye menebas dengan pedang. Namun, pedang ini seperti memotong udara, energi pedang keluar, tetapi langsung menghilang tanpa suara. Apa yang telah terjadi? Mileye sedikit mengernyit. Di samping Mileye, Taiyin berkata pelan, "Ini adalah menerobos ilusi. Ruang hampa tempatku sekarang adalah khayalan, tidak nyata, tidak, hanya dia yang nyata."
Sekarang situasi ini sangat tidak menguntungkan bagi kami. Mileye terdiam sesaat, lalu maju selangkah, domain pedang keluar. Saat domain pedang muncul, Mileye tercengang. Di bawah domain pedang, yang ilusi adalah ilusi, dan yang nyata adalah nyata. Mileye terpaku. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti kenapa disebut alam terobos ilusi. Ilusi, nyata. Realitas maya orang tua berjubah hitam itu seperti perempuan tanpa busana di bawah domain pedang Mileye. Semuanya terlihat jelas, tidak ada rahasia sama sekali. Namun, meskipun dia bisa melihatnya, dia masih tidak bisa merasakan rasanya. Ini seperti seorang pemuda yang telah melajang selama bertahun-tahun memandangi seorang wanita telanjang. Dia dapat melihat semuanya dengan jelas, tetapi dia masih belum bisa memahami kebahagiaan aslinya, karena dia hanya bisa melihat tanpa masuk lebih dalam, karena dia tidak bisa mengalaminya sendiri. Panik. Saat ini, Mileye sangat cemas. Dia sangat ingin merasakan perasaan antara yang virtual dan yang nyata, tetapi dia sedikit bingung. Dia tahu kalau dia hanya selangkah lagi dari alam terobos ilusi. Selama dia masuk, dia akan bisa mencapai alam terobos ilusi. Meskipun ini terdengar tidak masuk akal, bagaimanapun juga, dia hanyalah alam reinkarnasi, tetapi Mileye tahu betul bahwa ini sepenuhnya mungkin. Di tengah domain pedang, Mileye menjadi semakin cemas. Pada saat ini, tiba-tiba muncul sebuah bayangan di depan Mileye. Bayangan itu adalah orang tua berjubah hitam yang langsung meninju kepala Mileye. Mileye hanya melihat pukulan ini datang ke arahnya. Pukulan ini sangat lambat sehingga seperti tidak nyata, tetapi ketika kepalan itu mengenai dadanya, dalam sekejap, boom! Mileye mundur ribuan kaki jauhnya. Di luar domain pedang, Taiyin dan yang lainnya tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat ini, mereka sepertinya terpisah dari dunia ini. Ini sangat aneh. Saat Mileye berhenti, orang tua berjubah hitam itu muncul lagi di hadapannya, dan saat itu Mileye tersenyum. Orang tua berjubah hitam melayangkan tinjunya. Mileye tiba-tiba melayangkan tinjunya. Melihat pukulan Mileye, orang tua berjubah hitam tertegun, matanya penuh ketidakpercayaan. Dia tidak menghentikan pukulannya. Boom! Begitu kedua kepalan tangan itu bersentuhan. Dalam sekejap, lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi, dan kemudian, ruang hampa di sekitarnya bergetar, lalu langsung hancur berkeping-keping, berubah menjadi gelap gulita. Namun, pada saat ini, Mileye mundur 1000 kaki, dan pada saat yang sama, seluruh tubuhnya retak dan darah berceceran. Namun, dia sedang tertawa. Tertawa sangat bahagia. Sebaliknya, ekspresi orang tua berjubah hitam menjadi lebih serius dari sebelumnya. Dia menatap Mileye. Tidak mungkin. Saat ini, hatinya terasa seperti sungai meluap. Mileye menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu berkata sambil tersenyum, "Kenapa tidak mungkin?" Orang tua berjubah hitam menatap Mileye dengan niat membunuh yang nyata di matanya. Dia tahu jika pemuda di depannya tidak mati, dunia kegelapan akan binasa. Sebuah pemahaman melangkahi level. Ini gila sekali. Orang tua berjubah hitam mengepalkan tangan kanannya perlahan, dan seketika ruang hampa di sekelilingnya menjadi ilusi. Mileye merasakan niat membunuh orang tua berjubah hitam. Dia tiba-tiba berkata, "Mundur." Selesai berbicara, dia langsung berbalik dan pergi. Ketika Taiyin dan yang lainnya mendengar kata-kata Mileye, mereka berbalik dan lari. Melihat Mileye kabur tanpa berkata sepatah kata pun, orang tua berjubah hitam itu tertegun. Apakah orang ini sudah tidak mau berkelahi? Saat ini, Mileye telah menghilang ke ujung langit.
Di tempat yang sama, orang tua berjubah hitam tidak mengejarnya, karena dia tidak akan hidup lama, dan wajahnya sangat jelek. Di bawah, Dewa Kegelapan muncul di depan orang tua berjubah hitam. Dia berkata dengan berat, "Ada apa ini?" Orang tua berjubah hitam menoleh dan melirik Dewa Kegelapan. Lambat laun dia menjadi semakin ilusi, dan setelah beberapa saat dia sudah menghilang sepenuhnya. Ekspresi Dewa Kegelapan menjadi sangat jelek. Dia tahu, sesuatu pasti telah terjadi. Karena dia merasakan emosi orang tua berjubah hitam, yaitu ketakutan. Apa yang membuat orang tua yang sudah sampai di alam terobos ilusi begitu ketakutan? Dewa Kegelapan memandang ke langit jauh tempat Mileye melarikan diri, wajahnya menjadi semakin jelek. Setelah terdiam cukup lama, Dewa Kegelapan menengadah ke langit. Saat ini dia hanya bisa berharap agar orang-orang dari dunia atas bisa turun secepatnya. Karena dunia kegelapan saat ini sama sekali tidak bisa menghentikan Mileye. Dunia atas. Dalam kehampaan tak berujung, seorang wanita berbaju polos berjalan di udara. Kemanapun wanita itu lewat, ruang hampa tercabik-cabik. Selang beberapa waktu kemudian, tiba-tiba muncul seorang orang tua di depan wanita bergaun polos. Orang tua itu memegang pedang. Dia memandang wanita bergaun polos sambil berkata, "Akhirnya kamu datang. Aku sudah lama menunggumu." Sambil berbicara, dia menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke wanita bergaun polos. "Kalau kamu tidak mati setelah terkena seranganku, aku akan membiarkanmu lewat." Bersambung.